Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Elok Arumsari di Oma Elok Channel. Hai geng, kalian punya pisang di rumah? Jangan digoreng terus dong. Yuk cobain bikin bolen pisang jajanan khas Bandung ini. Resep bolen pisang yang bakal aku bagiin kali ini dijamin anti gagal. Di samping rasanya yang enak, kulit bolennya ini berlapis-lapis seperti puff pastry gitu deh. Nah, mau tahu gimana cara bikinnya? Cek videonya. Untuk isiannya, di sini kebetulan aku punya pisang raja nangka. Kalau kalian mau pakai pisang kepok atau pisang raja, itu boleh banget, terserah kalian aja. Yang penting pisangnya itu matang dan manis. Nah, ini pisangnya bakalan aku kupas, lalu aku potong atau aku belah jadi dua seperti ini. Nah, kalau pisangnya udah selesai dikupas semua seperti ini, lanjut bakalan aku goreng. Siapkan teflon, lalu panaskan margarin atau mentega, terserah aja secukupnya. Lanjut masukkan pisang yang udah kita kupas tadi, lalu goreng hingga kecoklatan. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya. Kalau pisangnya udah matang, bisa kalian angkat dan tiriskan. Nah, untuk setiap pisangnya ini bakalan aku potong lagi atau aku belah menjadi dua. Nah, jadinya kecil-kecil seperti ini ya, geng. Sekarang lanjut bikin bahan kulitnya ya, geng. Jadi untuk kulitnya itu ada bahan A dan bahan B. Nah, untuk bahan A siapkan 100 gram tepung terigu protein tinggi, 80 gram margarin mix butter. Kalian bisa pakai Blue Band yang cake and cookie atau Royal Palmia. Nah, setelah itu tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng. Lanjut uleni adonan hingga kalis atau tidak lengket di tangan. Nah, kalau adonannya udah seperti ini, dia udah kalis, nggak lengket, kalian bisa simpan terlebih dahulu. Jangan lupa tutup pakai kain bersih, lalu diamkan selama 30 menit. Sekarang lanjut untuk bahan kulit yang B. Siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, 80 gram margarin mix butter, lalu 1/4 sendok teh garam. Nah geng, sebenarnya di resep B ini ada tambahan gula halus sebanyak 30 gram. Tapi maaf banget, waktu aku bikin bolen ini, aku tuh nggak masukin gula halusnya. Tapi untuk hasil akhirnya itu nggak terlalu signifikan, jadi bolennya itu tetap enak rasanya. Tapi nanti di deskripsi box tetap aku tuliskan resep yang asli yang benar. Nah, tambahkan juga 80 ml susu UHT, lalu uleni hingga kalis seperti ini. Nah, kalau udah, kalian bisa simpan lagi adonan ini. Jangan lupa ditutup pakai kain bersih. Istirahatkan selama 30 menit. Setelah kedua adonan diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit, sekarang waktunya untuk membuat kulit bolennya itu supaya berlapis-lapis. Nah, tekniknya seperti ini. Jadi, untuk adonannya udah aku bentuk kotak seperti ini untuk memudahkan ya. Nah, tiap adonan aku bagi menjadi dua seperti ini. Ambil satu bagian adonan B, setelah itu dipipihkan. Setelah dirasa cukup tipis, ambil adonan kulit A lalu letakkan di atas adonan kulit B. Setelah itu bungkus adonan kulit A seperti ini menyerupai amplop. Lanjut pipihkan kembali adonan, perlahan-lahan aja ya. Lipat ke dalam adonan di kedua sisinya seperti ini. Lanjut pipihkan kembali dan lakukan hal yang sama satu kali lagi. Setelah lipatan yang terakhir, kalian bisa istirahatkan kembali adonan selama kurang lebih 30 menit. Tujuannya adalah supaya adonan itu makin elastis. Nah, lakukan hal yang sama untuk sisa adonannya ya.
Sambil nunggu adonannya diistirahatkan, ini aku bakalan bikin untuk olesannya terlebih dahulu. Siapkan 1 kuning telur, tambahkan 1 sendok makan susu UHT, atau kalau nggak ada kalian bisa pakai kental manis secukupnya, dan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu kocok. Kalau kalian pakai telur omega tentunya warnanya udah bagus, sudah cakep. Tapi kalau kalian pakai telur ayam biasa seperti aku, kalian bisa tambahkan lagi pewarna makanan kuning secukupnya. Sekarang aku bakalan mulai ngebentuk si bolen pisangnya. Nah, setiap adonan bolen pisang ini bakalan aku bagi menjadi 4 bagian. Jadi artinya di satu resep kulit bolen pisang ini bisa jadi 8 bolen pisang dengan ukuran yang sedang atau cenderung cukup besar ya. Kalau ukuran bolen ini cukup besar. Kalau kalian mau bagi lebih banyak lagi itu juga boleh. Misalkan satu resep bisa kalian bagi menjadi 10 bagian. Itu boleh banget, terserah kalian aja mau besar atau kecil ukurannya. Nah, setiap masing-masing kulit bolen ini bakalan aku pipihkan, lalu aku lipat kembali seperti ini sebanyak 2 kali. Tujuannya supaya nanti kulit bolennya itu benar-benar berlapis-lapis. Setelah lipatan yang terakhir, kalian bisa pipihkan kulit bolennya, tapi jangan terlalu tipis banget ya, takutnya nanti kan ada selai coklatnya juga, nanti takutnya bocor. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan selai coklat, bisa kalian bikin sendiri ataupun kalian bisa pakai Nutella atau semacamnya, merek dagang yang lain. Setelah itu tambahkan 2 potong pisang yang udah kita goreng di awal tadi. Lanjut, lipat kulit bolen untuk bagian atas dan bagian bawahnya seperti ini. Untuk samping kanan kirinya bisa kalian press lagi pakai rolling pin seperti ini supaya lebih panjang dan lengket supaya lekat. Lalu kalian tutup kembali, lipat seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya geng. Lakukan hal yang sama sampai adonan kulitnya habis. Sekarang aku udah selesai ngebentuk bolen pisangnya. Satu resep jadi 8 bolen pisang ukuran besar seperti ini. Selanjutnya bakalan aku olesin pakai kuning telur. Nah, kuning telur ini aku oles sebanyak 2 kali atau 2 lapisan, karena kalau menurut aku cuma 1 lapisan itu rasanya masih kurang, masih pucat. Jadi aku olesin sebanyak 2 kali. Saat dioles kuning telur yang kedua kalinya, langsung kalian tambahkan toppingnya. Ini di sini aku pakai keju parut. Kalau kalian mau tambahkan meses itu juga boleh banget. Ini sambil ditekan-tekan ya supaya kejunya lengket. Tekannya perlahan-lahan aja ya, nggak usah ngoyo, pakai hati. Nanti takutnya kulit bolennya bocor pula. Sip, bolen pisangnya siap untuk dipanggang. Dan tara, ini dia geng, bolen pisang yang aku bikin kali ini. Dia cantik banget, mengkilat, nggak bocor-bocor. Ini resep beneran anti gagal. Sekarang bakalan aku coba belah. Kalian bisa lihat kulit bagian dalamnya itu bener-bener berlapis, jadi kayak puff pastry. Ini benar-benar sempurna. Oke geng, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini ya. Semoga kalian suka dengan resep bolen pisangnya. Kalau kalian suka, jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di resep Oma Elok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.